Apa sih sebenarnya inisiasi menyusui dini itu? Jadi itu maksudnya adalah menyusui pertama kali ya. Gampangnya adalah menyusui pertama kali buat bayi. Tapi kalau zaman dulu nih, ibu-ibu zaman dulu, bahkan ibu aku sendiri, waktu zaman tahun 90-an itu aja masih dipisahkan ya. Anak setelah lahir itu kamarnya dipisahkan sama ibunya. Jadi ada kamar bayi, ruang bayi sendiri. Nah sekarang tuh udah nggak kayak gitu setahu aku ya. Jadi itu benar-benar udah di satu ruangan supaya memang lebih dekat. Bayangin satu ruangan aja itu lebih baik, apalagi nempel. Jadi ternyata penelitian menunjukkan ini dari World Health Organization juga, itu recommendation-nya adalah seorang ibu yang baru melahirkan memang harus memberikan menyusui pertama kali itu dengan kontak kulit ke kulit. Jadi ternyata itu positif nggak cuma buat bayinya, tapi buat ibunya juga. Jadi itu pertama meningkatkan bonding ya antara ibu sama anak. Itu udah pasti karena dia langsung skin to skin contact gitu. Nah caranya gimana? Jadi setelah diputus tali pusatnya, jadi itu selama 1 jam. Jadi proses inisiasi menyusui dini IMD itu dilakukan selama 1 jam pertama setelah diputus tali pusatnya, terus langsung ditungkerapin anaknya gitu di atas kulit ibunya, di dada ibunya, terus nempel kan. Nanti anaknya itu ada cairan, kan dia tadinya di plasenta ya, pas dia keluar dia itu ada cairan amonia itu di tangannya, jadi baunya itu hampir sama kayak payudara ibunya. Jadi nanti dia akan mencari sendiri, dia nanti akan crawling sendiri. Nah waktu itu adalah pertama kali bayi yang baru lahir ya, anak manusia yang baru lahir itu menstimulasi bau dan segala macamnya. Jadi dia mencari-cari itu payudara ibunya, dan dia itu biasanya penglihatannya kan belum sempurna ya waktu dia baru lahir. Nah tapi dia bisa melihat puting ibu biasanya karena areola ibu itu warnanya lebih hitam. Jadi nanti dia jalan sendiri ke sana. Nanti itu udah naluriah gitu ya. Tapi jadi breastfeeding itu merupakan hal yang naluriah tapi harus dilatih. Nah itu tuh merupakan skill atau keterampilan yang perlu dilatih oleh ibu dan bayinya. Nah jadi bayinya itu juga nanti jalan sendiri. Pas dia menemukan puting ibunya, dia akan menyusui nih. Misalnya dia menyusui, ya udah selama 1 jam itu biarkan kontak dan segala macam. Nah biasanya IMD ini juga kalau terutama buat bayi yang ini ya, bayi yang cukup bulan gitu, ibunya akan mudah, apalagi kalau lahirnya normal gitu. Terus dia ditaruh di sini, nggak ada masalah kan, terus tinggal diselimutin aja kalau kedinginan. Jadi kalau ruangannya kedinginan tinggal ditutupin atasnya tapi tetap skin to skin gitu. Kalau semisal durasinya itu kurang dari 1 jam, apakah berpengaruh atau memang tidak apa-apa? Jadi sebenarnya durasinya itu 30-1 jam gitu. Biasanya soalnya bayi untuk crawlingnya sendiri itu dia jangan bayangin dia akan cepet banget gitu ya, enggak ya. Dia itu akan lama banget mencari-cari dulu. Jadi itu aja sendiri tuh bisa kalau yang saya dengar dari orang-orang tuh bisa sampai 20-30 menit sendiri. Jadi proses menyusuinya kemungkinan less than waktu segitu. Jadi itu tuh IMD-nya itu udah termaksud anaknya itu mencari-cari sendiri gitu. Jadi sambil distimulasi sedikit. IMD atau inisiasi menyusui dini itu adalah kunci keberhasilan dari ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif buat ya, di sini calon orang tua yang pasti maksudnya udah sering baca gitu ya, kalau ASI eksklusif itu adalah apa sih? ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu kepada bayi yang hanya ASI tanpa air atau apapun makanan yang lain, hanya ASI selama waktu 6 bulan gitu. Nah itu kalau memang terdapat peningkatan berat badan, jadi produksinya juga lancar, peningkatan berat badan juga terus sesuai gitu sama KMS ya, kartu sesuai grafik pertumbuhan gitu. Nah di saat sesuai dan produksinya lancar, itu memang sangat di encourage kalau menyusui ASI eksklusif itu harus dilakukan selama 6 bulan. Setelahnya baru didukung oleh makanan pendamping dari ASI. Nah itu nanti beda lagi tuh pembahasannya. Nah sebenarnya apa sih faktor ibu tidak memberikan IMD itu? Oke, ada banyak ya. Ini hampir sama kayak faktor dia nggak bisa ASI eksklusif, hampir sama gitu. Tapi ada beberapa. Pertama, pastinya ASI-nya nggak keluar. Tapi faktor dari ASI nggak keluar sendiri itu juga ada banyak. Kurangnya support dari keluarga, orang terdekat misalnya nggak ada support suami misalnya, atau bahkan keluarganya punya mazhab yang berbeda kalau ASI itu seharusnya nanti aja, hari pertama tuh air putih aja. Nah gitu kan itu bingung kan ibunya, jadi nggak dapet support. Terus yang kedua juga bisa
perilaku menyusui bayi yang berbeda-beda. Jadi misalnya tergantung juga nih ya bayinya itu umurnya berapa. Bisa juga ada kemungkinan dia prematur, dia kurang bulan, akan caranya akan berbeda lagi dan disesuaikan dengan dia apakah sudah siap dia koordinasi untuk menelan, menghisap, bernafas dia selama dia menyusui, itu penting juga gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah setelah itu juga ada pendapat bahwa ASI-nya nggak cukup. Misalnya ini areola yang warna hitam di payudara, isinya kelenjar-kelenjar semua yang isinya itu sudah siap tuh untuk kalau ditekan, dia akan terstimulasi isinya, akan terproduksi ASI-nya. Jadi ASI-nya akan keluar kalau itu distimulasi oleh bayinya. Tapi kalau bayinya nggak menyedot bagian itu, misalnya bayinya cuma nyedot di bagian puting, kan biasanya ibunya kesakitan tuh. Nah, artinya kalau itu kesakitan, salah caranya. Nah, di saat itu terstimulasi, seperti yang tadi saya bilang, produksi ASI itu akan makin banyak jika intensitas dan durasinya makin tinggi. Maunya kuantitas adekuat, bisa mencukupi kebutuhan si bayinya, dan juga kualitasnya baik. Nah, dengan cara apa? Mempersiapkan ibunya tadi. Ibunya adalah kuncinya. Jadi jangan ngira kalau anaknya aja yang makan. Kan nanti anaknya yang penting anaknya nyusu. Emang anaknya nyusu dari mana? Harus ibunya dulu yang sehat dan cukup energi dan gizi seimbangnya supaya nanti produksi ASI anaknya itu berkualitas. Solusi IMD bagi bayi prematur itu seperti apa sih Kak? Kan biasanya kalau prematur itu ada dipisahkan ya Kak setelah melahirkan. Nah, kalau untuk yang prematur itu bagaimana Kak? Oke, jadi memang biasanya terdapat banyak kekhawatiran ya kalau bayi prematur itu nanti nggak bisa IMD terus ibunya udah stres sendiri, aduh gimana nih anak saya nggak menyusui. Sebenarnya pertama hal yang perlu kita pahami juga, bayi itu bisa survive tanpa minum atau makan apapun selama 2-3 hari. Jadi seandainya dia ada kondisi medis tertentu sampai dia harus diinkubasi atau memang ada penanganan medis yang lainnya gitu selama beberapa waktu gitu setelah melahirkan, itu sebenarnya dia masih disesuaikan. Nah, kalau dia dia prematur, dia lahirnya di bawah masih di atas 34 minggu tapi dia masih di bawah seharusnya gitu. Nah, terus beratnya 1.800-an ke atas. Itu dia biasanya refleks atau koordinasi dari menghisapnya, bernafas sama menelan itu udah cukup baik. Jadi sebenarnya dia udah bisa langsung IMD. Nah, cuman ini ada dua kondisi, ada bayi prematur yang sehat dan bayi prematur yang sakit. Nah, kita ngomong yang sehat dulu ya. Yang sehat itu ada 3 tadi. Yang pertama itu adalah yang 34 minggu tadi, 1.800 gram, itu ternyata dia masih bisa, udah punya koordinasi yang baik antara menelan, menghisap sama bernafas. Nah, kalau itu nggak apa-apa, masih aman kalau langsung mencoba IMD. Tapi kalau dia udah 32, di antara 32 sampai 34 minggu, terus dia beratnya tuh sekitar misalnya 1.500 sampai 1.800 gram gitu, itu dia udah mulai ini nih, biasanya di refleks menelannya udah bagus, tapi refleks menghisapnya belum bagus. Jadi ASI-nya biasanya diperah dulu, abis diperah nanti ibunya bisa pakai pipet atau pakai sendok, jadi pelan-pelan gitu. Nah itu bisa, ya, nah itu disesuaikan banget sama si umur dan berat bayinya dan kondisi bayinya. Nah, habis itu yang ketiga adalah kalau dia misalnya di bawah 32 minggu dan dia beratnya sekitar waktu lahir itu misalnya 1.250 sampai 1.500 gram. Artinya kecil banget ya, bayangin sekecil itu udah lahir, bahkan ASI ibunya aja belum matur juga. Jadi ASI ibunya juga belum ready gitu ya. Nah, itu adalah jadi bayinya itu bisa nanti pakai sonde gitu langsung ke lewat lambung, udah pakai pipa sendiri gitu. Jadi udah berbeda. Nah, tadi itu kondisi yang sehat yang tadi. Bayangin kalau yang sakit itu sebenarnya highly likely dia nggak bisa IMD. Tapi sebenarnya nggak usah berkecil hati banget. Menurut saya, seorang ibu tuh harus siap akan apa aja nanti yang akan terjadi. Yang penting dipersiapkan aja proses persalinan itu sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar rencana, itu jangan terlalu stres dan selalu mikirin, diterima aja proses tersebut dan langsung dicari jalan keluarnya, yaitu membuat positive thinking, itu bukan positive sih, rational thinking gitu ya. Jadi
Iya, jadi kayak pasti bisa nanti keluar lagi, pasti bisa, tetap memotivasi diri gitu loh. Karena makin ibunya stres, makin itu nggak mau, nantinya juga makin nggak keluar lagi si ASI-nya. Lalu bagaimana sih Kak anjuran makan yang dianjurkan untuk ibu pasca melahirkan? Seperti apa supaya kualitas ASINya pun juga baik? Oke, jadi sebenarnya kalau dari prinsip gizi sendiri ya, dari melahirkan nggak melahirkan, hamil nggak hamil, itu memang yang rekomendasi adalah konsumsi bergizi seimbang gitu. Kalau teman-teman di sini udah tahu, ada namanya pedoman gizi seimbang yang kalau diturunin ada namanya tumpeng gizi seimbang gitu, bentuknya kayak tumpeng gitu. Jadi makin bawah itu makin dibutuhkan paling banyak dalam konsumsi harian, makin atas dibutuhkan makin dikit. Jadi paling bawah tuh apa? Energi dari sumber karbohidrat. Karbohidrat ada macam-macam ya sumbernya, nggak cuma nasi, ada nasi merah, ada nasi putih, terus ada brown rice, ada kentang juga, terus ada ubi, ada macam-macam. Terus nanti setelahnya ada protein nabati, protein hewani, dan itu macam-macam ya, nggak cuma ikan doang, ini doang, tapi kayak diutamakannya adalah memang bervariasi terus-menerus. Kenapa kuncinya adalah variasi? Karena vitamin dan mineral atau gizi mikro yang kita butuhkan tiap harinya itu sebenarnya banyak banget. Banyak penelitian yang bilang kalau ASI booster sendiri itu sebenarnya nggak kontroversial juga sih. Maksudnya dari makanan sehat juga banyak, seperti misalnya daun katuk gitu ya. Minum coba daun katuk dan segala macamnya. Biasanya orang-orang cukup gitu ya, pakai katuk udah cukup. Kak, kalau selama hamil nggak suka minum susu, alternatif untuk dapat kalsium dari mana ya, Kak? Oke. Nah, oke. Jadi, dari mana tuh, Kak, dapat kalsiumnya? Mesti tahu kalau sumber kalsium itu nggak cuma dari susu doang. Sumber every single zat gizi itu nggak cuma dari satu doang. Kayak misalnya tadi karbohidrat nggak cuma dari nasi, terus kalsium nggak cuma dari susu, ada dari tadi protein hewani, produk dairy apapun, turunan susu, sayuran hijau, ya, bahkan sayuran hijau itu kaya kalsium. Terus ada ini juga bahkan sereal, tepung yang difortifikasi, karena kan biasanya sereal sama tepung itu dia udah difortifikasi ya, jadinya maksudnya makanya tadi kenapa aku bilang udah makan aja yang beraneka ragam, tapi kalau seandainya memang pas cek darah gitu ya, blood level, ternyata kalsiumnya cadangannya kurang, itu bisa konsumsi suplemen, tapi dengan alasan memang benar-benar butuh gitu, bukan karena memang udah konsumsi banyak terus minum suplemen lagi. Karena mesti tahu juga kelebihan dari vitamin atau mineral itu juga bisa jadi toksik ya di tubuh. Ada beberapa yang bisa muter di darah sendiri dan atau bahkan merusak ginjal gitu, karena dia malah ngeluarin dari ekskresi gitu, dari urin, dia ngerusak ginjal, jadinya malah nanti ginjalnya masalah gitu. Di masa pandemi seperti sekarang ini, Kak, hal yang paling penting apa yang bisa dilakukan para ibu pasca melahirkan untuk menjaga kesehatan diri dan dede bayinya? Jangan khawatir, kayak maksudnya kalau udah terlanjur, ini juga dibilangin namanya apa ya, namanya baby boomer ya, maksudnya baby boomer ya, jadi kayak karena semua bayi itu pada hamil pas awal WFH gitu ya, pas awal PSBB, terus nanti sekarang tuh pada lagi mau melahirkan nih, pas lagi mau melahirkan ini bingung gimana nanti menyusui anak saya, apakah bahaya apa enggak. Nah, WHO sendiri rekomendasinya adalah kalau ibunya positif ya, ini bahkan kalau ibunya positif itu masih tapi positifnya misalnya tanpa gejala gitu ya, ibunya masih bisa menyusui, bahkan malah lebih di-encourage ibunya menyusui. Ini menurut WHO ya, karena apa, ternyata imunitas yang dihasilkan dari terutama kolostrum gitu ya, di 3 hari pertama. Kolostrum itu adalah ASI 3 hari pertama yang memang tinggi banget imunitasnya, yang biasanya lebih kental dan warnanya kuning sebelum jadi ASI matur. Nah, itu tuh tinggi sekali imunitasnya dan baik buat bayi, karena itu imunitasnya lebih bagus daripada kalau dia minum susu formula. Kalau seandainya ibunya nauzubillah positif tiba-tiba, nggak harus direct breastfeeding, yang mana memang nggak bisa jadinya IMD, tapi nanti ASINya diperah, cuman dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu, dibersihin itunya, putingnya dan segala macam, jadinya ibunya nggak kontak langsung sama anaknya. Cuman memang minusnya adalah nggak bisa IMD, tapi ya mau gimana lagi, karena ini lebih penularannya lebih tinggi gitu. Jadinya sejauh ini memang WHO masih menyarankan untuk tetap menyusui, terutama untuk status sosial ekonomi yang rendah dengan sanitasi yang buruk gitu. Tapi nggak usah khawatir,
kalau ibu-ibu yang normal, negatif gitu ya, sehat, itu insya Allah kalau lancar, maksudnya proses persalinan lancar dan segala macamnya, rumah sakit atau bidannya juga ketat gitu ya protokol kesehatannya, itu insya Allah nggak apa-apa IMD di rumah sakit dan segala macam gitu.